Baik, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama saya ucapkan selamat ya untuk Pak Ahmad Kostasi sudah sampai di level ini, walaupun terseok-seok ya, dengan begitu banyak, ya biasalah kalau banyak keurusan dan sebagainya gitu ya. Baik, masukan saya ada dua, karena nantinya saya ingin mudah-mudahan ini awal nanti untuk diperbaiki ya, jadi nanti mungkin bisa datang ke Pak Dr. Edi dulu, baru ke saya perbaikan. Kalau saran saya sih perbaikan 1, 2, 3 kali lah minimal itu sudah bagus gitu ya. Tapi secara umum saya sebutkan nanti untuk perbaikan yang pertama ya. Pertama tentu saja dari sisi penulisan, tadi yang belum disebutkan oleh Pak Dr. Edi. Tadi yang disebutkan oleh Pak Dr. Edi sudah jelas ya. Tadi mulai dari abstraknya, kemudian juga dari sisi tadi untuk tanda tangannya dan sebagainya gitu ya. Kalau saya dari pertama dari mulai halaman depan. Tadi betul, saya ulang lagi lah Pak Dr. Edi ya. Jadi implementasi program tahfidz Al-Quran dalam membentuk kebiasaan membaca Al-Quran di MTS, atau sebenarnya sih membaca Al-Quran siswa MTS Sirajul Atfal dan MTS Al-Iltizam di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ingat ya, itu ke sana. Kemudian jangan lupa di situ diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam ya, bukan Magister Ilmu Pendidikan ya, pada program studi manajer lagi di sini kan ya. Ini kayaknya ngikutin pedoman, jadi salah semuanya ya. Ini jadi diajukan memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan Agama Islam pada program studi Pendidikan Agama Islam. Jadi nggak ada manajer ilmu gitu ya, nggak ada. Kemudian di bawahnya ya biasa disusun oleh, baru titik 2 nempel ya. Kemudian program studi Pendidikan Agama Islam sudah betul, baru kita belum sekolah pasca sarjana, langsung saja program studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Ya, kalau saya lebih senang pakai hijriah juga tuh. Ya, 2025 Masehi _1446 Hijriah gitu ya. Oke, kemudian jangan lupa nomoran di awal itu di bagian bawah tengah yang Romawi itu ya. Itu dituliskan. Kemudian juga penggunaan kapital jangan lupa di halaman yang 2 Romawi itu ada D-nya itu pasti kecil, berada juga B-nya kecil, kemudian Y itu juga Y-nya kecil gitu ya. Jadi itu penting tuh, termasuk juga penulisan Al-Quran, apakah Q-nya kecil atau Q-nya itu besar, itu diperbaiki gitu ya. Di sini penulisannya. Kemudian juga di halaman-halaman berikutnya, di halaman yang kelima juga sama, di pernyataan keaslian tesis itu nanti ini kan mungkin karena disorot, di highlight semuanya, akhirnya depannya itu besar semuanya gitu ya. Itu di halaman yang kelima itu diperbaiki ya. Termasuk di sini juga kata-kata menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di halaman yang keenam. Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis di atas adalah benar. Ya memang benar sih gitu ya, tapi harusnya benar gitu ya. Jangan lupa tuh benar gitu ya, bukan benar ya. Oke ya, itu kemudian dari sisi tadi masih sama sampai di halaman yang berikutnya itu nanti diperbaiki sampai ke halaman yang ke-9 itu ya. Nah, Bogornya ini Aprilnya diperbaiki, abstraknya tadi sudah ya dari Pak Dr. Edi. Kemudian tadi yang belum juga ditambah dengan keyword, ditambah dengan kata kunci. Ya, kata kuncinya ya mulai dari program tahfidz Al-Quran, ya kemudian membaca Al-Quran, MTS Sirajul Atfal, MTS Al-Iltizam, itu diperbaiki ya. Kemudian dari sisi di depannya, jadi kalau di S2 tesis itu bukan latar belakang masalah, tapi latar belakang penelitian ya. Itu diperbaiki, halamannya itu di halaman pertama itu di halamannya itu adalah di bawah tengah. Kemudian di berikutnya baru di kanan atas, fontnya mengikuti teks yaitu font Arial. Oke. Nah, kemudian menjorok ke dalamnya juga mengikuti pedoman. Ini kayaknya kurang 1 tab, nanti diperbaiki gitu ya. Kemudian di sini sampai ke 4 halaman, 5 halaman itu kayaknya sampai ke 5 halaman tuh bahasanya itu miskin referensi. Nah, nanti ditambahin. Ya, bisa pakai Perplexity tuh, kalau nggak pakai SciSpace tuh ya, untuk mencari referensi terutama jurnal ya. Nanti kita bantuin lah untuk artinya diarahkan gitu ya. Karena lihat nih, di halaman 1 nggak ada, halaman 2 tidak ada referensi, halaman 3 tidak ada juga, halaman 4 tidak ada juga, halaman 5 tidak ada juga gitu ya. Nah, ini kayaknya kalau di latar belakang penelitian perlu ditambahkan dengan MTS Sirajul Atfalnya dengan MTS Al-Iltizamnya.
ya, kenapa kita melakukan penelitian di situ. Nah, itu menarik tuh ya, di latar belakang masalah. Kemudian identifikasi dan batasan masalah ini kayaknya tidak mengikuti pedoman yang ada di ini. Nanti minta pedoman yang baru ya, yang lama itu karena memang agak lama jadi sudah diperbaiki ya. Di sini ada identifikasi masalahnya, kemudian batasan masalah, baru ke rumusan masalah, itu diperbaiki ya. Nah, nanti ngikutin pedomannya. Kemudian fokus juga langsung ke penelitiannya, bagaimana implementasi, bagaimana proses pembentukan, faktor apa saja. Nah, ini yang nanti yang harus dijawab ya. Kemudian di poin D, E, A, B, C, D itu di spasi ke bawah biar agak menarik gitu ya. Bukan menarik, artinya biar enak dilihat ya. Jadi misalnya setelah itu di spasi ke bawah gitu biar kelihatan ada jedanya, Halaman bab kedua juga sama ya, di program 9 juga itu ya. Ini di halaman 9 itu diperbaiki. Kemudian ini jadi untuk body note itu adalah nama terakhir saja ya, nama terakhir, koma dan tahun gitu ya. Halaman sepertinya nggak mesti itu ya. Kemudian di sini misalnya ada Nurdin Usman, ya sudah Usman saja, Usman, 2002 itu diperbaiki ya. Ini juga dengannya juga kurang ke bawah, kurang spasi ke atas ya. Kemudian KBBI juga sama, itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, tulisnya jangan seperti itu. Demikian juga ada siapa lagi nih, Muhaimin et al ya, Suharsimi Arikunto. Suharsimi Arikunto itu laki-laki atau perempuan ya? Suharsimi Arikunto nih bukunya punya nih, yang di halaman 10. Iya, harusnya nanti jangan dari penelitian orang, dari kalau di sisi itu jangan lupa dipisah. Nanti kalau harus cari, saya bukunya ada, nanti tinggal diganti aja. Kira-kira laki-laki atau perempuan ya Suharsimi Arikunto ya? Ya berarti lihat bukunya, nanti saya tunjukin bukunya, ada di meja saya, ada tuh Suharsimi Arikunto, itu udah profesor ya. Kemudian kalau saya jangan menggunakan kata sambung di awal kalimat di halaman 11 tuh. Dalam Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia langsung aja Kamus Munawwir Arab Indonesia mencatat bahwa tahfidz, jangan lupa semua istilah asing terutama bahasa Arab, bahasa Inggris gitu ya, itu ditulis miring ya, itu diperbaiki tuh. Kemudian tadi sallallahu alaihi wasallam bolehlah ditulis seperti ini tapi harus konsisten. Termasuk tidak ada yang sallallahu. Coba lihat halaman 12 tuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ya, yang kalau maunya sallallahu alaihi wasallam tadi agak salah banget, yang Allah Subhanahu wa taala itu juga nulisnya salah gitu. Ya itu pokoknya harus dibaca lagi minimal 100 kali lah ya. 13 ini George S. Terry juga, dia nama terakhir ingat ya, di penulis Abdullah Idi. Oh ini teman saya nih di Palembang nih, Abdullah Idi ini, dia profesor di pendidikan nih. Saiful Sagala, sagalanya aja, jangan usah pakai Saiful. Nah itu semua diperbaiki ya. Kemudian teks bahasa Arab itu ada yang fontnya beda, itu diperbaiki juga tuh ya. Font bahasa Arab itu ada yang beda tuh, saya sudah lihat ya, itu diperbaiki. Kemudian kalau saya lebih senang jangan biarkan Al-Quran itu mati gitu ya. Al-Quran itu mati jangan, tapi setiap ayat Al-Quran itu di bawahnya dikasih penjelasan ya. Kalau bisa sebenarnya ada tafsirnya, ada ucapan kita juga gitu. Jadi biar agak bagus. Jadi jangan langsung Al-Quran langsung Bukhari pakai o atau tidak ya. Kemudian di sini ada juga sallallahu alaihi wasallam tuh halaman 25 tuh ya. Itunya tuh, itu nanti ya memang harus rajin gitu ya, dibaca lagi, diperbaiki lagi semuanya gitu ya, sampai terakhir tuh diperbaiki ya dari sisi penulisannya. Ini di halaman 50 yang Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Itu kan fontnya beda tuh bahasa Arabnya, ya itu diperbaiki ya. Kemudian juga penulisan untuk jahar, ria, itu ditulis miring. Kemudian HR Muslim, hadis riwayatnya Muslim itu dia nggak usah miring ya, langsung aja. Ada fit research juga miring juga ya, itu diperbaiki terutama dari sisi penulisannya. Ini halaman 357 ini paling parah nih, itu malah pakai Times New Roman. Lihat tuh halaman 57 ya, itu diperbaiki ya. Termasuk kalau saya setelah kerangka itu sebaiknya ada penjelasan, jadi kerangkanya nggak mati di halaman 58. Oke. Kemudian saya sebenarnya pengen ke metode penelitian ini ya. Metode penelitiannya pakai metode apa sih ini? Pakai apa ininya ya? Pendekatan, jenis penelitian, kemudian lokasi, kemudian data, sumber data, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data,
kemudian wawancara nanti ditulis semuanya, diselidiki, disambung. S Margono udah Margono aja. Kemudian ini Suharsimi di 94 ya, ini biasa jempolnya kegedean, ini biasa tuh halaman 66 ya. Nanti diperbaiki lagi tuh. Maksudnya itu masih ada footnote 94 lah. Biasalah yang lain yang lebih banyak juga, yang lebih nggak bagus juga banyak gitu ya. Nah itu dari sisi penulisannya. Ini yang belum ada adalah analisis datanya nih ya. Teknik keabsahan data, teknik analisis datanya dia reduksi. Nah ini biasanya samalah, hampir semua mahasiswa juga seperti itu biasanya. Dia menyebutkan Miles and Habermas, kemudian mulung dan sebagainya, tapi tidak dilakukan di ininya, di pelaksanaan penelitiannya itu diperbaiki ya. Teknik sampai ke halaman yang ke-70. Kemudian halaman yang 70 juga sama tadi dari sisi halamannya. Kemudian dokumentasi MT Sirajul Falah April 25, tulis aja dokumentasi itu apa, laporan apa atau apa gitu aja. Jadi jangan dibuat banyak dokumentasi di MTS, jangan seperti itu ya. Kalau visi misi ya udah langsung ke buku induknya aja. Nggak usah pakai ini ya, nggak usah pakai setelah misi itu diinikan ya, diperbaiki. Oke. Kemudian justru ini temuan datanya nih yang perlu diinikan. Misalnya di halaman yang ini kan hasil wawancara ya, halaman 81 ya, sudah bagus sih, artinya menjorok ke dalam, kemudian spasinya 1 gitu, tapi nanti memang perlu explore lagi nih dari sisi penulisannya dan juga kontennya gitu ya. Kalau konten tadi portfolio sudah banyak sebenarnya, tapi di sini lebih ke implementasi sebenarnya ya. Jadi implementasinya ini kayaknya perlu ditambah. Tadi kalau bimbingan saya sih biasanya ditambah jadi evaluasi Pak Dokter sebenarnya nih. Karena kalau hanya implementasi itu S1 gitu. Jadi biar ada manfaatnya. Nggak apa-apa. Setelah ini kita lihat ini udah berjalan, udah bagus nih. Nah, kira nanti ada sih di rekomendasi biasanya itu ya, di rekomendasi. Oke ya, nanti dari sisi penulisannya diperbaiki semuanya. Implementasi program teladan menggunakan metode Tikro. Nah, Tikro talaknya dibuat miring, jangan lupa. Metode klasikal, program menentukan alokasi, mode program teladan secara tidak langsung membentuk kebiasaan secara tidak langsung ya, harusnya secara langsung ya. Faktor penghambat dan ininya ya, ini agak kurang mendalam saya dari sisi pembahasannya sih. Kemudian terakhir dari sisi daftar pustakanya itu diperbaiki sesuai dengan pedomannya. Nah, misalnya ya kalau umpamanya judul itu ditulis miring, kemudian itu ada Suharsimi S gitu ya. Nah, itu nanti nama Dwi Azizah gitu. Jadi Azizah Dwi gitu ya. Jadi ngikuti pedoman dalam menuliskan daftar pustaka. Wah, foto-fotonya udah banyak ini ya. Udah banyak wawancara foto-fotonya nih.